Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil dari final project, yaitu dengan berjudul Analisis Data Penjualan Musik untuk mengidentifikasi tren pendapatan dan genre populer menggunakan database Jinok pada tahun 2021 sampai 2025. Mari kita lanjutkan. Ya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu tim yang ada pada kelompok 11 ini yang akan mempresentasikan. Ada Andra Husnul Hasmi dan yang kedua ada saya sendiri, yaitu Restuti Zulia. Sebelum kita melanjutkan lebih dahulu, kita akan membahas tentang latar belakang, yaitu latar belakang dari analisis kami, yaitu industri musik digital terus berkembang pesat, mengubah cara konsumen menikmati musik melalui teknologi streaming dan platform digital. Nah, persaingannya begitu meningkat dengan mendorongnya perlu pendekatan berbasis data untuk memahami pola konsumsi, genre populer, dan tren pendapatan. Nah, Kinok Database ini yaitu basis data yang mencakup transaksi penjualan, genre, artis, dan album, dan menjadi alat Kinok ini menjadi alat analisis yang akan memberikan wawasan tentang tren pendapatan dan preferensi pelanggan. Nah, penelitian ini ya bertujuan untuk mengungkapkan tren pendapatan dan genre populer di platform Kinok di tahun 2021 sampai 2025 untuk mendukung pengambilan keputusan strategi berbasis data. Kita membahas latar belakang tadi, kita lanjut ke materi yang sudah ada, yaitu tujuan proyek kami. Nah, tujuan proyek kami ini yang pertama akan mengidentifikasikan tren pendapatan berdasarkan waktu dan wilayah. Yang kedua itu menentukan genre musik yang paling populer di kalangan pelanggan. Nah, yang ketiga mengembangkan visualisasi data yang memberikan insight untuk mendukung keputusan bisnis. Setelah kita membahas tentang tujuan proyek, kita akan membahas lagi nih tentang manfaat proyeknya. Nah, proyek ini ya, manfaatnya kami ambil dengan untuk membangun sistem analitik berbasis data, termasuk data warehouse, data interaktif, dan juga untuk menganalisis tren konsumsi musik secara efektif. Data yang dihasilkannya pun juga mendukung strategi bisnis dan memahami pola pelanggan, mengembangkan layanan personal, dan juga meningkatkan pendapatan melalui pemasaran berbasis data, dan juga dapat dilihat dari pendapatan dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Dari proyek kami ini, kami memiliki lingkupan proyek. Nah, lingkupan proyek kami itu terdapat dari pembuatan staging area, pembuatan data warehouse, pembuatan data mart, dan yang terakhir adalah pembuatan dashboard. Nah, penjelasan-penjelasan dari lingkupan proyek tersebut akan ada penjelasan pada selanjutnya. Lanjut ke metodologi proyek. Database Kinok dipilih karena struktur datanya yang umum dan relevan untuk data analis, yaitu seperti nyata. Database ini mencakup informasi lengkap mengenai penjualan musik digital seperti data, artis, album, lagu, invoice, dan juga pelanggan. Selanjutnya itu ada tabel utama dalam Kinok, yaitu ada tabel album yang informasinya tentang album musik, dan ada juga tabel artis, yaitu isinya data artis atau penyanyi, customer yang isinya data pelanggan, employee yang isinya data karyawan, terus ada genre juga yaitu isinya jenis musik, ada juga invoice dan invoice line yang isinya adalah data transaksi dan data penjualan. Dan juga ada media type. Media type ini isinya ada jenis format media, dan terdapat playlist dan playlist track yang isinya daftar lagu dalam playlist, dan terakhir ada track. Track itu isi tabelnya adalah data mengenai lagu-lagu yang dijual. Nah, selanjutnya terdapat relasi antar tabel, yaitu tabel customer hubungannya one to many dengan invoice, ya, dan juga terhubung ke employee melalui support rep ID, dan tabel employee bertanggung jawab atas beberapa customer, dan ada juga tabel invoice one to many dengan invoice line terhubung ke customer, dan juga tabel album one to many dengan track terhubung ke artis, dan selanjutnya tabel track one to many dengan invoice line, many to many dengan genre dan media type, dan terakhir tabel playlist hubungan many to many dengan track melalui playlist track. Project yang kami analisis itu terdapat inputan database Kinok ke RDBMS, dan ada juga pembuatan data mart. Yang ketiga ada pembuatan dashboard. Nah, langkah-langkah berikut ini akan dijelaskan nanti bersama partner tim saya. Lanjut aja, kita langsung ke proses pembuatan data mart. Nah, di proses pembuatan data mart ini terdapat gambar dari proses-proses yang di dalam transformasi diem customer. Nanti akan dijelaskan oleh partner tim saya. Oke. Nah, ini dia ada preview datanya. Nah, ini adalah hasil dari akhir sebelum dari tabel output. Oke, penjelasan data mart dan dashboard akan dilanjutkan penjelasannya dengan Andre. Oke, dengan Andre dipersilakan. Oke, perkenalkan, nama saya Andra Husnul Hasmi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai Pentaho dan Tableau. Untuk Pentaho sendiri digunakan untuk ekstrak, transform, dan load data, di mana setelah data di-cleansing dan dibersihkan, maka data akan dipilah untuk menjadi sebuah data mart. Kemudian untuk Tableau sendiri digunakan untuk visualisasi. Pada proses yang kami buat ini menggunakan database Chinook, di mana database berisi tentang hasil penjualan
musik antara tahun 2021 sampai 2025. Share ke data ke Cino ke Pentaho. Sini menggabungkan beberapa unit tabel di dalam database Cino. Sini pertama menggabungkan invoice line dengan invoice, di mana tabel invoice line ini dapat menggabungkan beberapa tabel lainnya karena terdapat foreign key ataupun primary key yang dapat menghubungkan antara album dan customer. Kemudian untuk mendapatkannya menggunakan tabel input yang kita ambil inputannya dari database Chinook yang kita konfigurasikan di Postgres. Kemudian kita gabungkan dengan stream lookup dengan invoice. Selanjutnya kita gabungkan kembali dengan tabel track dengan stream lookup juga. Kemudian ada genre, kemudian ada album, ada tabel artis, kemudian ada tabel customer. Pada tabel customer sendiri ini memiliki konfigurasi yang sedikit berbeda, di mana kita akan menggabungkan first name dan last name pada customer menjadi satu menggunakan concat field. Kemudian kita juga menggunakan stream lookup. Kemudian ada media type, playlist ID. Kemudian ini playlist ID 2. Kemudian kita pilih select value. Oh maaf, ini playlist ID, berarti yang ini playlist ID dan track ID. Kemudian ini ada select values, di mana kita memilih kolom yang tabel yang sudah kita gabungkan tadi, kita memilih kolom di select values untuk menjadi data mart. Kemudian ada tabel output. Di tabel output sendiri kita menaruhnya di Postgres, di db4. Sini target skemanya ada data mart, target tabelnya ada data mart Chinook 2. Setelah itu kita ke bagian visualisasinya. Pertama kita data yang kita buat ini yang kita buat ini untuk melihat total sales, total transaksi, total customer, revenue trend atau pendapatan, kemudian ada sales by countries, sales by top 5 artis, sales by top 5 genre, dan best selling album. Sini ini merupakan konfigurasi dari revenue trend, di mana kita menggunakan tahunan sebagai acuannya. Dan ini ada map atau berdasarkan negara dan artis, top 5 artis, top 5 genre, kemudian ada album paling populer, jumlah transaksi, jumlah penjualan, jumlah customer. Di sini terdapat parameter tahun, di mana kita dapat memilih tahun yang kita inginkan untuk melihat performance per tahunnya. Di sini belum bisa menggunakan semua tahun karena masih terkendala informasi mengenai parameter yang harus digunakan seperti apa. Dia hanya bisa dipilih per tahun. 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Andre penjelasannya. Kesimpulannya di sini yaitu menunjukkan puncak penjualannya itu pada tahun 2025 dan genre musik rock dan jazz menjadi paling favorit. Nah, yang ketiga adalah negara Amerika Serikat dan Kanada itu berkontribusi pendapatannya tertinggi. Nah, loyalitas pelanggan juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan penjual. Visualisasi data juga melalui dashboard interaktif memberikan wawasan yang jelas untuk pengambilan keputusan strategis yang lebih cepat dan berbasis data. Proyek ini memberikan manfaat teknis dalam pengembangan sistem analis berbasis data yang andal, serta memanfaatkan bisnis dalam meningkatkan daya saing. Juga meningkatkan daya saing perusahaan industri musik digital. Nah, tadi itu adalah presentasi dari kelompok 11. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Thank you for watching. Bye-bye.